Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pesbal B919 dengan saya di sini Raka dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Hafiz. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai midterm report dari tugas SNA atau Social Network Analysis kami yang berjudul Analisis Influencer Paling Berpengaruh Terhadap Laravel di Twitter. Selanjutnya mungkin bisa diserahkan kepada rekan saya Raka untuk Oke. penjelasan berikutnya. Selanjutnya di sini akan mulai uh, akan dimulai dari abstrak. Tadi sesuai yang dikatakan oleh teman saya, di sini judul dari laporan kami adalah analisis influencer paling berpengaruh terhadap Laravel di Twitter. Nah, secara keseluruhan laporan yang akan kami jelaskan itu mengenai Laravel. Kenapa kita memilih Laravel juga nanti akan dijelaskan pada latar belakang yang telah kami buat sebelumnya. Jadi di sini secara garis besar kami berdua akan mencari influencer dari data di Twitter yang menunjukkan uh, yang yang dimana influencer tersebut itu berperan sangat penting dalam penyebaran berita Laravel. Selanjutnya adalah penjelasan background atau latar belakang. Bisa dilanjutkan oleh teman saya Hafiz. Siap. Oke. Kenapa kami memilih topik Laravel? Laravel sendiri itu adalah salah satu framework PHP yang paling banyak digunakan di dunia. Dan Laravel sendiri itu terkenal dengan memiliki komunitas framework yang paling aktif juga. Dan perkembangannya itu sangat cepat. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang berpengaruh terhadap Laravel yang suka membagikan informasi, eh, membagikan updatean terbaru dari framework tersebut. Nah, dan kenapa kita memilih Twitter? Karena komunitas Laravel sendiri itu sangatlah aktif di Twitter. Jadi oleh karena itu kami memilih pengumpulan dataset melalui Twitter. Dan kami melakukan pencarian data menggunakan kata kunci Laravel. Jadi setiap ada tweet yang mengandung kata Laravel, kami akan menyimpannya seperti itu untuk dijadikan dataset. Selanjutnya, metode yang kita gunakan. Untuk metode ini, kelompok kami mendapatkan Bitwinner Centrality. Nah, Bitwinner Centrality itu apa? Bitwinner Centrality itu adalah suatu metode untuk menghitung bobot setiap node berdasarkan seberapa banyak si node itu dilalui. Jadi jarak, istilahnya kayak jarak ya. Jadi jarak tapi berdasarkan jalur terpendeknya. Seperti itu. Next. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya rekan. Uh, selanjutnya merupakan sesi penjelasan eksperimen yang telah kami lakukan. Pertama adalah pengambilan dataset. Dataset di sini kami ambil menggunakan aplikasi Kepi. Data diambil secara live stream selama 6 jam. Jadi live stream itu jika ada data masuk di Twitter maka akan langsung diambil oleh aplikasi Kepi ini. Jadi datanya benar-benar secara langsung pada jam saat itu juga. Kata kunci yang digunakan seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, kami menggunakan kata kunci Laravel. Nah, selama 6 jam itu kami mendapatkan 3.803 raw data. Nah, atribut yang diberikan oleh GP itu berupa source dan target yang isinya adalah user, link, ataupun ID tweet. Terus ada type itu berupa jenisnya apakah dia tweet, retweet, atau mention, dan sebagainya. Terus ada kind, ada ID ini hanya ID yang diberikan oleh Gaby yang sebagai pembeda antara satu row dengan row lainnya atau bisa disamakan dengan nomor baris gitu. Terus ada label, time set, dan weight sendiri. Selanjutnya
Eh, tentu saja kan dataset yang kita ambil tidak akan kami proses secara mentah gitu ya. Jadi akan ada pre-processing dulu sebelum kita masukkan ke dalam algoritma Bitwitness Centrality. Nah, apa yang kita lakukan di pre-processing ini, kita itu memisahkan atau bisa disebut juga menghilangkan atribut-atribut yang akan tidak kami gunakan gitu. Nah, atribut yang akan kami gunakan itu hanya dua, yaitu ada source dan target, yang yang mana nanti kedua atribut ini akan menghasilkan node dan edge-nya. Dari node dan edge tersebut nanti uh, bisa dimasukkan ke dalam algoritma Bitwitness Centrality untuk menemukan influencer-nya. Selanjutnya adalah analisis dari algoritma Bitwitness Centrality, bisa dijelaskan oleh teman saya kembali. Ya, setelah data tersebut di pre-processing, nah data hasil pre-processing tersebut kami masukkan ke dalam algoritma Bitwitness Centrality, di mana kami menggunakan bantuan Python dan menggunakan package NetworkX. Nah, setelah dataset txt tadi kami load, terus kami membuat sebuah graph untuk mempermudah kita melihat. Sebelum dimasukkan ke algoritma Bitwitness Centrality itu sendiri, kami membuat graph-nya dulu. Nah, graph di samping ini adalah contoh dari persebaran data node dan edge yang kami dapatkan setelah crawling tadi. Nah, setelah itu kami masukkan ke algoritma Bitwitness Centrality yang hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di kanan layar itu ada persebaran data, namun ada bulatan-bulatan kuning yang menandakan bahwa itu adalah node-node yang paling berpengaruh atau akun-akun yang paling berpengaruh dari dataset yang kita sudah dapatkan tadi. Dan dari node-node tersebut kami rangkum, kami pilih 10 besar dan bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi ada 10 akun Twitter yang dari hasil Bitwitness Centrality memiliki nilai yang paling besar. Dan yang setelah kami telusuri lebih lanjut, dan ternyata akun-akun ini memang adalah akun Twitter yang berhubungan erat dengan dunia teknologi, dunia web developer, bahkan Laravel itu sendiri seperti itu. Jadi kesimpulan dari analisis ini, jadi analisis yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kami targetkan. Algoritma Bitwitness ini mencari node yang menjadi penghubung antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, seperti yang digambar graph tadi. Dan sudah terlihat hasilnya bahwa ada 10 akun Twitter yang memiliki tingkat influencer yang paling tinggi, seperti itu. Dan begitulah hasil dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.